Oke, terima kasih Santia. Kemarin kita mengenal ada 3 hal mendasar dalam penentuan posisi penonton, yaitu kamera angle objektif, subjektif, dan point of view. Nah, mungkin satu-satu mungkin bisa dideskripsikan, teman-teman yang lain bisa membantu, kira-kira apa itu kamera angle subjektif, atau mungkin objektif dulu. Apa itu kamera angle objektif? Ada nggak yang bisa bantu? Jadi udah Santia, yang lain? Objektif kamera angle. Saya mau coba, Pak. Iya, silahkan. Muhammad Fatiawan. Kedengeran nggak sih? Kedengeran. Aduh, bagus ya. Halo. Halo. Untuk objective angle, menempatkan penonton sebagai pengamat. Subjective angle, menempatkan penonton sebagai pemain. Point of view shot. Jadi shotnya itu seakan-akan sudut pandang si pemainnya, Pak. Oke, jadi mungkin POV lebih ke menekankan bahwa apa yang dilihat pemain seperti bagaimana cara pemain itu melihat gitu ya. Jadi dari arah pandang pemain yang melihat sesuatu untuk POV-nya. Oke, terima kasih Pak jawaban. Itu dari 3 tentang angle subjektif, objektif, dan point of view. Kalau kita mengenal ketiga ini sebenarnya goals-nya bukan bagaimana teman-teman mengetahui jenis angle-nya, tapi lebih ke bagaimana teman-teman ketika membaca naskah itu melibatkan penonton ke dalam filmnya. Seberapa jauh penonton ini akan teman-teman libatkan gitu. Nah, setiap angle itu punya motivasi yang kuat untuk peletakannya atau penentuan angle-nya itu harus punya motivasi yang kuat. Di sini objektif, di sini subjektif, di sini point of view gitu. Nah, kalau untuk point of view ada satu syarat penting yang harus dipenuhi. Ini cukup berbeda dengan angle objektif dan angle subjektif. Kira-kira di point of view itu ada satu syarat penting yang membedakan. Ada yang tahu, Kak? Ada satu syarat penting. Supaya shot yang kita lihat itu menjadi shot point of view. Kira-kira apa? Ada yang bisa bantu? Nah, ada satu syarat. Dimas Putra Perdana, ada nggak? Dimas Putra Perdana. Halo Dimas. Dimas Putra Perdana. Ada di tempat? Dimas, suaranya belum masuk, Dimas. Halo Dimas. Dimas. Kalau nggak bisa dicek, oke. Oke Dimas, tadi pertanyaan yang saya sampaikan adalah ada salah satu syarat yang khas ketika kita berbicara angle POV. Apa itu, Dimas? Bisa tahu? Bisa dicat aja nggak apa-apa? Seperti tadi. Ada satu syarat khusus. Oh, ini shot POV nih. Ada ciri khasnya. Kalau enggak gitu, wah ini bukan POV nih berarti. Gitu. Hanya objektif shot atau hanya subjektif shot gitu. Ada satu syarat khusus ketika kita berbicara point of view. Ada teman-teman yang lain yang bisa membantu Dimas? Mas, saya mau menjawab tapi takut. Nggak apa-apa. Ini siapa tadi?
Saya Santia, Oh, Mas. Santia, oke, silakan Santia. Coba. Jadi shot POV itu sebelumnya harus shot yang menunjukkan ada si orangnya itu. Kayak misalnya yang di film kemarin itu orangnya diliatin lagi menuju ke mikrofon. Terus shot berikutnya baru POV yang menunjukkan mikrofon itu. Oke. Tapi nggak tahu sih. Berarti harus ada berapa shot, Santia? 2 mungkin. Iya, minimal harus ada 2 shot, itu ciri khasnya. Ini ada yang jawab penggunaan teknik handheld belum tentu, Bibi. Apri, ciri khasnya perspektif, bukan perspektif. Ketika shot diambil dari perspektif subjek. Perspektif itu maksudnya posisi ya. Posisi kamera itu diambil dari posisi subjek gitu ya, Apri ya maksudnya ya. Ya itu salah satu shotnya aja. Jadi POV itu punya ciri khas yaitu terdiri dari 2 shot. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana penonton bisa tahu bahwa shot yang berikutnya atau shot yang sebelumnya itu adalah apa yang dilihat, itu harus berkaitan dengan shot bagaimana pemain itu melihat gitu. Jadi ada objektif shot, pemain melihat ke satu titik tertentu, kemudian ada shot selanjutnya yang menunjukkan objek yang dilihat oleh pemainnya. Itulah ciri khas dari point of view, teman-teman. Nah, point of view ini sering banget digunakan dalam beberapa genre-genre film yang khas seperti detektif gitu ya. Bahkan di Glenn Brown yang terakhir, di bukunya yang terakhir itu point of view, detektif point of view itu dibedakan lagi. Karena detektif point of view itu kita benar-benar membangun cara pandang detektif. Jadi shot-shot point of view itu menjadi sangat penting gitu. Itu kalau kaitannya dengan point of view. Banyak sekali penonton merasa dilibatkan dengan secara cara pandang, secara pemikiran gitu ya. Jadi penonton tidak hanya dilibatkan secara subjektif aja tidak, tapi secara pemikiran juga. Bagaimana nanti pemain itu atau tokoh dalam film yang kalian buat itu benar-benar berpikiran itu bisa diterima, pikiran dari tokohnya itu bisa diterima oleh penontonnya gitu, dengan bagaimana dia memandang situasi dan kondisi. Nah, shot point of view ini menjadi sangat penting untuk melibatkan penonton terhadap cerita, begitu teman-teman. Saya agak batuk. Oke, dari kedua dari ketiga angle tadi, subjektif, objektif, dan point of view, apakah teman-teman punya pertanyaan gitu ya, atau masih ada kebingungan tentang ketiga hal ini, objektif, subjektif, dan point of view? Ada nggak? Nggak ada, cukup jelas semuanya tentang ini. Cukup jelas ya. Oke, baik. Bentar, saya cek dulu. Suara saya kalau segini masih terdengar jelas atau terlalu kecil? Kecil, Mas. Kalau segini cukup? Cukup, Mas. Oke, terima kasih. Untuk shot over shoulders, oke. Ini ada pertanyaan dari Iha Afriki Awal. Untuk shot over shoulder termasuk subjektif atau objektif? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Dari Iha Afriki Awal. Ada nggak yang bisa membantu menjawab? Shot over shoulder itu termasuk subjektif atau objektif? Ada yang bisa membantu? Nah, ini Mas Latif sudah hadir. Selamat datang Mas Latif. Halo, selamat pagi semuanya. Ini tadi kita lagi overview tentang 3 kamera angle yang kemarin Mas, subjektif, objektif, dan POV. Ini masuk ke, ini ada tanya jawab.
Ini Iza Afriki awal nih bertanya untuk shot over shoulder itu termasuk subjektif atau objektif. Nah ini kita lempar ke teman-teman, kira-kira ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari Iza Afriki awal? Dari teman-teman ada nggak bisa menjawab nih? Halo, halo. Kok anteng ya? Anteng. Jangan-jangan Bingung juga ini. pada paham tentang subjektif, objektif. Kemarin sudah dikasih contohnya belum Mas Pius? Sudah. Kemarin kita nonton film The King's Speech yang opening scene untuk subjektif, objektif, dan point of view. Oke. Ada yang bisa jawab? Enggak ada? Wah, ini coba nih satu orang yang mungkin kayak Muhammad Aldi, ada nggak Muhammad Aldi? Muhammad Aldi. Ya Pak. Ya. Aldi, menurutmu over shoulder itu termasuk subjektif atau objektif menurutmu? Apa Aldi? Halo Aldi. Halo. Langsung menghilang. Masih ada kok orangnya. Gimana Aldi? Mikrofonnya diaktifkan. Bentar Pak, lagi berpikir Pak. Jadi belum berpikir. Kira-kira shot over shoulder itu shot yang gimana sih? Shot yang diambil dari punggung Pak. Dari punggung salah satu pemain gitu ya? Ya. Kalau misalnya dari penjelasannya si siapa tadi ya? Santia. Enggak, ya saya lupa Pak, yang menjelaskan subjektif itu kan secara garis besarnya tentang sudut pandang penonton sebagai pengamat ya Pak. Yang apa itu? Subjektif. Subjektif? Berarti kalau over shoulder apa? Tak balikan dulu itu. Kalau menurut saya lebih ke pengamat sih Pak. Karena enggak sebagai, karena kan enggak dari POV. Kalau POV kan berarti dari belakang gitu ya Pak. Enggak dari POV apa? Over shoulder dari pundak belakang. Menurut saya ya kita ngelihat bahwa mereka tuh sedang berbicara gitu. Biasanya kan digunakan untuk dialog antara dua orang ya Pak. Lebih ke pengamatan sih Pak. Jadi penonton sebagai pengamat menurut saya. Oke, kalau sebagai pengamat itu termasuk objektif atau subjektif istilahnya? Subjektif Pak. Subjektif? Kalau nggak salah Pak. Sebagai pengamat loh. Atau objektif ya? Jadi saya agak... Oke. Ya intinya sebagai pengamat itu Pak. Ntar saya coba ini lagi ingat-ingat. Oke, gitu monggo. Mungkin langsung dilanjut aja sama Mas Latif supaya lebih cetol lagi itu. Oh, belum terjawab berarti tadi OS. OS. Maksudnya pengamatnya oke itu, tapi istilah subjektif sama objektifnya ini yang jadi. Oke, monggo. Sebenarnya pembahasan tentang OS, kemudian ada cutaway, insert shot, itu nanti kaitannya dengan pada saat nanti kita pembahasan di continuity ya. Karena itu merupakan shot-shot yang spesial mungkin ya, atau kalau saya melihatnya itu sebagai sebuah bridging shot gitu. Oke, teman-teman kemarin sama Mas Pius sudah sampai ke pembahasan tentang camera angle, di mana pemahaman tentang camera angle ini sangat diperlukan karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana teman-teman nanti akan menempatkan penontonnya. Ketika kalian ingin melibatkan penonton, itu kalian harus paham benar shot-shot apa atau kamera angle apa yang nanti akan kalian pilih gitu ya, akan kalian pilih pada pengambilan gambarnya. Sehingga ketika
teman-teman nonton film, itu kadang-kadang kalian secara emosional itu masuk ke dalamnya. Itulah yang kemudian sebuah film itu dikatakan berhasil atau tidak, itu ketika penonton itu bisa merasakan emosi yang dibangun di dalam film tersebut. Nah, kita nantinya sebagai seorang director of photography itu sebenarnya dituntut untuk bisa menempatkan penonton atau meletakkan penonton di dalam film kita. Entah itu sebagai penonton aktif, maksudnya dia bisa berinteraksi dengan pemain, ya meskipun itu tidak real, gitu kan? Atau dia hanya sebagai penonton pasif saja, yang kehadirannya, ya dalam kutip ya, kehadirannya itu ada di dalam scene itu. Tetapi pemain itu tidak bisa melihat penonton. Nah, salah satunya OS tadi, over shoulder tadi. Ya, over shoulder shot itu biasanya shotnya adalah shot objektif. Ya, nanti pembahasan tentang keistimewaan shot OS itu nanti akan dibahas di materi tentang di mata kuliah sinematografi, karena hal tersebut berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya konseptual gitu. Tetapi ini di mata kuliah tata kamera ini akan sangat basic terlebih dahulu, dasarnya terlebih dahulu supaya kalian nanti paham kenapa perlu ada OS, kenapa perlu nanti ada cutaway, ada cut in gitu kan, ada close up in, close up out misalkan, dan lain-lain gitu. Nah, kita mulai di materi ini. Inilah kelanjutan dari yang kemarin. Ketika kalian kemarin sudah belajar tentang angle kamera, nah kita lanjut masuk ke bagaimana sih apa sih tugas seorang sinematografer gitu. Ya, ketika seorang sutradara itu membaca naskah, kemudian dia punya interpretasi atas naskah tersebut, artinya interpretasinya adalah interpretasi visual. Nah, tugas seorang director of photography atau seorang sinematografer adalah menerjemahkan interpretasi sutradara tadi, ya, dalam bentuk visual ke bentuk shot. Ya, misal begini, seorang sutradara punya keinginan, ya, ketika dia membaca naskah, wah aku pengen nanti visualisasinya adalah gambar-gambarnya adalah flat, misalkan ini keinginan sutradaranya, karena dengan flat itu dia ingin penonton tidak melihat adanya dimensi, penonton melihat bahwa karakternya adalah karakter yang misalkan ini masuk ke konsep, karena konsep karakternya adalah karakter-karakter yang flat, yang datar gitu, yang nothing to lose misalkan begitu. Ya, berarti ini menjadi tugas seorang sinematografer. Dia harus menerjemahkan itu ke dalam bentuk shot itu bagaimana, ya. Sehingga memang tugasnya adalah bagaimana seorang director of photography itu membangun visual world atau building a visual world, ya. Kita itu sebenarnya disuruh untuk membangun dunia gitu, dunia visual, dunia filmis gitu kan. Ya, jadi ketika kita membaca naskah, ketika kita sudah mendapatkan director's treatment-nya, artinya apa itu keinginan sutradara, karena sutradara tentunya punya maksud tertentu atas interpretasi visualnya. Seorang sinematografer itu harus klik, ya, harus klik dengan sutradaranya. Artinya dia harus sangat paham dengan apa itu keinginan sutradara. Nah, ini sama halnya ketika kita membaca sebuah teks, ya, atau membaca sebuah cerpen atau membaca sebuah cerita gitu. Di benak kita atau di pikiran kita itu ada imajinasi visual yang muncul gitu. Karena memang kodrat manusia itu dia berpikirnya secara visual gitu. Kalau kalian membaca novel tidak mungkin kalian hanya membaca teksnya saja, tidak membayangkan visualisasinya gitu kan, nggak seru gitu. Bagaimana adegan misalnya adegan seorang cowok ketemu cewek untuk pertama kalinya misalnya. Nah itu kan nggak seru kalau kalian tidak membayangkan visualnya. Kalian hanya membaca saja.
Ya, artinya bahwa ketika membaca sebuah naskah atau skrip, itu nantinya kita harus bisa menerjemahkan itu ke dalam sebuah scene. Merubah teks ya, merubah teks menjadi visual. Sehingga diperlukan tata bahasa. Ya, kalau kita berbicara seperti ini, ya berkomunikasi lewat verbal, itu juga ada bahasanya, ada strukturnya. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara kita membangun strukturnya. Elemen-elemen dasar apa saja yang nanti harus kita gunakan supaya kita bisa membangun strukturnya. Nah, pembangunan struktur ini akan sangat bergantung kepada emosi dalam film, gitu ya. Kalian nanti bisa membuat kalimat-kalimat yang puitis misalnya, sehingga nanti akan diterjemahkan juga menjadi visual-visual yang puitis, misalnya seperti itu. Sehingga interpretasi sutradara atas naskah ya itu harus benar-benar dipahami oleh seorang sinematografer. Apa sih keinginan sutradaranya? Nah, sinematografer lah yang nantinya wajib untuk bisa menerjemahkan itu ke dalam bentuk visual. Karena apa? Karena seorang sinematografer itu adalah mata sutradaranya, gitu. Ya, mata sutradaranya. Jadi kita saat ini di mata kuliah tata kamera kita juga akan berlatih bagaimana kita mencoba untuk menginterpretasikan teks ya, menginterpretasikan naskah ke dalam bentuk visual. Masing-masing individu, masing-masing pribadi itu tentunya memiliki interpretasi yang berbeda-beda ya, atau imajinasi visual yang berbeda-beda. Tentunya tidak sama ya. Nah, sehingga di dalam sebuah kerja bersama atau teamwork itu interpretasi itu harus dijadikan satu. Artinya makanya seorang sutradara itu kemudian membuat sebuah director treatment di mana di dalam director treatment itu berisi tentang statement sutradara tentang bentuk visual yang seperti apa yang nantinya dia inginkan di dalam film itu. Nah, itu harus dikomunikasikan ke semua kru ya. Bukan hanya sinematografernya, tapi artistik, kostum dan lain-lain gitu. Karena bisa jadi pembacaan skrip ya, pembacaan naskah itu akan berbeda di tiap individu. Sehingga di sini tetap mengacu pada director treatment-nya. Ya, ini akan sangat berkaitan dengan tingkat kecerdasan sutradaranya juga gitu. Bagaimana dia nantinya akan menginterpretasikan visualnya. Misalkan kalau kalian pernah melihat film Hijab karyanya Fauzan Rizal ya, Hanung Bramantyo, di situ Fauzan Rizal punya banyak konsep-konsep yang berkaitan dengan berkaitan dengan visualisasinya, berkaitan dengan motivasi-motivasi yang ingin dia munculkan di tiap shot, bagaimana dia menggambarkan seorang perempuan itu yang punya banyak batasan ya di dalam frame-nya, sehingga dia membutuhkan elemen-elemen visual untuk menunjukkan betapa perempuan itu punya banyak keterbatasan itu. Ya. Nah, itu juga harus dikomunikasikan. Belum lagi nanti tentang warna dan lain-lain, sehingga memang interpretasi ini harus sama semua kru ya, supaya nanti komunikasi atau keinginan sutradara itu bisa terwujud. Nah, pada saat nanti kita sudah bisa menerjemahkan naskahnya, ya, menerjemahkan naskahnya, itu sebenarnya kita sedang akan membangun realitas. Nah, realitas apa yang dibangun? Itu adalah realitas filmis, di mana penonton akan percaya bahwa film yang kita buat itu menjadikan sebuah fakta. Percaya kalau Superman itu bisa terbang, ya percaya kalau kita nonton film. Kalau kita tidak nonton film, kita tidak percaya bahwa Superman itu bohong, tidak bisa terbang, ya nggak nonton film dong gitu. Karena di dalam film itu realitasnya harus kalian bangun, dibuat penonton itu percaya gitu, bahwa ada adegan karakter tokoh itu ditembak mati, ya di dalam film itu faktanya mati meskipun di dunia realnya tidak gitu kan. Ya artinya kita sedang membangun realitas filmis gitu. Nah
Artinya contohnya misalnya yang saya contohkan di dalam slide ini, di atas itu adalah the making of Life of Pi gitu ya. Nah, di bawah itu adalah realisasinya gitu. Nah, realitas film yang dibuat itu sangat berbeda dengan realitas sesungguhnya ya, di behind the scene-nya. Sangat nampak di situ lautnya saja buatan gitu di kolam, kemudian menggunakan blue screen untuk nantinya diisi background-nya. Belum lagi nanti penambahan singa gitu. Oh, sebentar, ini kata Mas Pius slide-nya masih awal ya. Slide-nya belum berubah. Di tempatku belum, di tempat teman-teman berubah nggak slide-nya? Belum. Belum juga, Mas. Sama. Belum, Mas. Sebentar. Saya ulangi ya. Ini? Sudah, Pak. Gimana? Sudah. Lihat, Pak. Sudah. Oke, ya. Tadi berkaitan dengan membangun realitas filmis tadi ya. Saya coba lagi ya. Ini berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah, Pak. Ya, Berubah Pak. ya? Oke. Bentar, wah malah bablas terus nih. Ini back-nya mana sih? Di panah ke kiri ya. Iya. Nah ini tadi udah ya. Nah ini tadi berarti nggak kelihatan yang ini ya? Enggak. Tapi udah ada penjelasan saya. Nah kita lanjut ya. Maaf, kita lanjut nih. Jadi tugas kita adalah bagaimana nanti kita membangun realitas filmisnya, ya, di mana ruang dan waktunya yang nantinya akan kita ciptakan gitu. Bahkan kita bisa membuat siang menjadi malam, malam menjadi siang gitu pada saat pengambilan gambar nanti. Oke. Nah, ketika kita berbicara bahasa visual, ya, atau ketika kita akan nanti membangun bahasa visual, apakah itu sama dengan bahasa verbal? Ya, kira-kira sama atau beda? Ada yang bisa menjawab? Kalau sama, di mana persamaannya? Kalau beda, di mana perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau mengemukakan pendapat? Nia Widiandini? Halo? Iya, Pak. Menurut kamu bahasa visual dan bahasa verbal itu sama tidak? Berbeda mungkin. Berbeda. Ini kamu di pasar burung, Po. Kalau berbeda, perbedaannya apa? Kalau bahasa visual itu kayak kita bisa mengerti sesuatu. Apa yang diungkapkan itu lewat visual. Kalau verbal itu dengan kata-kata. Jadi kalau tanpa kita melihat sesuatu, kita paham apa yang ingin diungkapkan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Perbedaan yang cukup signifikan apa antara bahasa visual dan bahasa verbal? Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Mungkin yang pendapat saya tentang bahasa visual dan bahasa verbal. Kalau misalkan bahasa visual kan apa yang kita lihat, apa yang dia akan ungkapkan, kita mengerti adegan apa yang dia lakukan, itu sebuah komunikasi. Tapi kalau misalkan dibantu oleh bahasa verbal komunikasi secara langsung dari lisan mulut mereka, setiap dialog per dialog. Nah, maka bahasa visual dan bahasa verbal itu berkesinambungan. Tapi apa yang Bapak Latif bilang, apa yang membuat signifikan dari bahasa visual dan bahasa verbal itu adalah komunikasinya, Pak. Komunikasi yang berbeda. Gitu. Kalau bahasa visual kan apa yang kita lihat adegan, tetapi komunikasi itu misalkan bahasa verbalnya, dialognya. Jadi poin-poin penting dalam film itu apa yang kita lihat dan juga apa yang kita dengar. Gitu.
Terima kasih, Pak. Oke, jawabannya cukup baik ya. Tapi pertanyaan saya, Markus pernah nonton Charlie Chaplin? Pernah, Pak. Itu film bisu. Oke, itu film bisu, gitu. Atau film The Artist, gitu. Itu juga film bisu. Nah, ketika nonton film bisu, apakah Markus paham tentang ceritanya? Kalau dari ceritanya secara langsung nggak paham, Pak. Cuman kalau misalkan diadegankan gitu, mengerti gitu dari awal sampai akhir. Oke, berarti mengerti ya ceritanya ya? Iya, Pak. Artinya ada informasi yang bisa ditangkap ya oleh penonton. Sehingga apakah memang benar bahasa visual dan bahasa verbal itu sama atau berbeda gitu kan? Memang ada beberapa hal yang cukup signifikan nanti perbedaannya ya, tapi itu nanti kita bahas di materi selanjutnya gitu ya, di hal yang sifatnya konseptual. Tapi begini, saya ingin menganalogikan bahwa bahasa visual yang akan kita bangun nanti itu hampir sama loh dengan bahasa verbal. Karena kalau kita lihat nanti ya, kalau kita lihat nih di elemen dasar bahasa visual, berubah ya slide-nya. Di elemen dasar visual itu kita akan mengenal tiga hal. Ya, mengenal tiga hal. Yang ini nantinya juga pastinya sudah kalian pelajari belum di materi dasar penceritaan? Untuk elemen dasar ini. Ya. Jadi elemen dasar bahasa visual itu ada shot, ada scene, ada sequence. Sementara ketika kita membahas tentang elemen dasar bahasa verbal, itu juga ada tiga sebenarnya. Ada kata, ada kalimat, dan ada paragraf. Nah, analoginya kita buat sama. Shot itu merepresentasikan kata. Shot itu merepresentasikan kata. Jadi ketika kita memproduksi sebuah shot, itu sebenarnya kita sedang memproduksi sebuah kata. Ya. Shot itu adalah ketika kita menentukan kapan adegan itu akan mulai direkam dan kapan adegan itu akan selesai direkam. Satu shot itu bisa satu take. Gitu. Tapi kalau misalkan ada kesalahan ya satu shot itu bisa beberapa kali take misalkan. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa verbal, ya komunikasi bahasa verbal, shot itu kita representasikan sebagai kata. Semakin banyak vocabulary ya, atau kosakata yang kita miliki, itu akan semakin mudah nanti kalian dalam membangun kalimat. Ya. Sama, semakin banyak kalian bisa membangun kosakata shotnya ya, atau membangun variasi shotnya, karena nanti akan juga bisa banyak membangun struktur kalimatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya scene. Scene ini kalau di dalam film diartikan sebagai sebuah setting atau lokasi atau tempat di mana kejadian atau adegan itu dilakukan, ya. Misalkan kalau di contoh yang ada di slide presentasi saya, itu scene-nya berarti apa itu scene-nya? Scene-nya adalah di sebuah kereta. Dalam sebuah kereta, itu scene-nya. Nah, di dalam sebuah scene itu bisa terdiri atas beberapa kalimat. Bisa terdiri atas beberapa shot. Ya, artinya kita bisa membuat beberapa shot, ya, banyak shot gitu, misalnya 5 shot, 3 shot, sampai tak terbatas gitu, hanya dari sebuah scene. Ya. Fungsinya adalah kita akan membangun kalimat, kita akan memberikan informasi kepada penonton tentang scene tersebut. Ada apa di dalam scene tersebut? Di dalam scene itu kita bikin kalimat, gitu kan? Sehingga kita perlu beberapa kata, beberapa kosakata yang kita terjemahkan dengan shot. Ya. Sehingga dalam satu scene ketika kita membuat kalimat ya, karena referensinya adalah kalimat, ketika kita membuat satu scene itu bisa saja terdiri atas beberapa shot.
Ya, satu scene itu bisa terdiri atas beberapa shot. Tetapi apakah satu scene bisa hanya terdiri dari satu shot saja? Ya, bisa. Ya. Satu scene itu bisa terdiri atas satu shot atau beberapa shot. Nah, kalau kita sudah bisa membuat kalimat dalam sebuah scene, gitu kan? Kita nanti akan menyambung kalimat-kalimat itu menjadi sebuah sequence. Nah, sequence ini kalau di dalam film itu diartikan menjadi sebuah babak. Kalau di dalam kata itu komunikasi verbal, sequence ini adalah paragraf gitu ya. Ya, dalam satu paragraf itu kita bisa terdiri atas beberapa scene. Nah, biasanya paragraf ini atau babak ini digunakan untuk membangun struktur dramatiknya. Ketika kita membuat film, ya, kita akan penonton akan sangat bergantung kepada struktur dramatik yang nantinya akan kita bangun. Sehingga elemen dasar bahasa visual ini harus kalian pahami, ada shot, scene, dan sequence. Nah, sequence ini bisa saja terdiri atas satu scene saja atau terdiri atas beberapa scene. Tergantung nanti bagaimana kalian menerjemahkan naskah tersebut atau sesuai dengan kebutuhan cerita di dalam naskah. Itu nanti kita bisa tentukan, oh ternyata sequence 1 butuh 2 scene, 3 scene atau berapa. Itu nanti akan sangat bergantung kepada kebutuhan dari naskah tersebut. Oke. Ada pertanyaan nih tentang elemen dasar bahasa visual? Artinya secara prinsip itu bahasa visual itu hampir sama ya dengan bahasa verbal gitu, elemen-elemennya. Nah, nanti yang membedakan adalah bahasa visual yang tanpa dialog ya. Itu bisa menyebabkan interpretasi yang berbeda. Karena mungkin salah satunya karena pengaruh ilusi optik yang dimunculkan oleh kamera gitu. Sehingga nanti kita harus memahami benar hal-hal apa saja yang bisa dipengaruhi oleh kamera itu berkaitan dengan pembangunan bahasa visualnya. Oke, ini dipahami ya, shot, scene, dan sequence. Karena nanti di dalam naskah itu juga terdiri atas shot, scene, dan sequence. Oke. Nah, kalau kita tadi tahu elemen-elemen bahasa visualnya, nah kita akan coba lihat sebenarnya dasar-dasar bahasa visual itu apa saja yang akan kita pelajari di tata kamera itu apa saja itu. Ini dasarnya dulu, yang ini harus dipahami benar oleh pembuat film atau kita yang belajar sinematografi. Yang pertama adalah camera angle. Camera angle kemarin sudah dipelajari ya tentang bagaimana cara menempatkan penonton, subjektif, objektif, dan point of view. Kemudian yang berikutnya shot size atau ukuran pengambilan gambar. Yang selanjutnya level angle atau ketinggian kamera ya. Ini juga nanti akan berpengaruh terhadap psikologi visualnya gitu. Kemudian pergerakan kamera, bagaimana kamera itu akan digerakkan, itu ternyata juga menyebabkan perbedaan emosi atau perbedaan motivasi. Jadi kalau kalian nonton film horor itu pergerakan kameranya mungkin akan berbeda dengan ketika kalian nonton film action gitu. Karena memang motivasinya berbeda. Kemudian lens language atau bahasa lensa. Ketika kita dulu belajar focal length itu menyebabkan adanya beberapa perubahan-perubahan yang berkaitan dengan bentuk objeknya ketika kita menggunakan focal length yang berbeda-beda. Atau kita bisa membuat ilusi optik kedalaman gitu. Hal-hal yang objek-objek yang jauh tapi bisa kita dekatkan misalkan. Atau sebaliknya, objek-objek yang dekat tapi bisa kita buat seolah-olah dia jauh. Kemudian continuity, ini adalah kesinambungan gambar. Bagaimana continuity ini akan kita gunakan untuk membangun sebuah logika, ya, sebuah logika. Nanti ada continuity ini ada beberapa jenis, ya. Nah, di continuity ini butuh ketelitian dari seorang sinematografer, ya. Baik itu berkaitan dengan objeknya atau berkaitan dengan pengaturan yang ada di dalam kamera.
Kemudian yang terakhir adalah komposisi. Nah, ini nanti kita masih bisa menerapkan yang sudah kita pelajari di mata kuliah fotografi. Nah, kita coba urai satu persatu. Nah, yang pertama adalah kamera angle. Ini kemarin sudah dipelajari ya, untuk kamera angle ini. Ada subjektif, objektif, dan point of view, di mana kamera angle ini bisa kita gunakan untuk membangun keterlibatan penontonnya. Ya. Kita bisa membuat perbedaan sudut pandang atau viewpoint dari penonton, gitu ya. Kemudian perbedaan posisi secara psikologis, gitu. Misalkan foto yang pertama ketika ini, kalau kita lihat di foto yang pertama ya, kecil memang foto yang pertama, misalnya ini. Orang yang kelihatan memukul ini menghadap ke lensa. Nah, ini secara psikologis efek yang diterima penonton berbeda. Ya, karena ada interaksi pandangan mata, seolah-olah dia akan memukul penonton gitu. Kemudian ini yang disebut angle kamera subjektif. Kemudian yang berikutnya adalah angle kamera objektif. Ya, kalau kita lihat di sini ada adegan memanah gitu. Di sini tidak ada interaksi ya antara karakter dan penonton ya, karakter dan penonton. Artinya bahwa tidak ada komunikasi ya dua arah ya, meskipun ya, interaksinya tidak real gitu ya. Kalau yang di shot subjektif itu kan ada komunikasi secara dua arah ya, bukan dua arah ya, satu arah itu, seolah-olah dua arah saja, hanya seolah-olah gitu, hanya dari pandangan mata. Tapi di sini penonton ada di dalam scene tersebut, jadi seolah-olah penonton ada di dalam hutan tersebut dan melihat di situ ada seorang pemanah. Penonton tidak diketahui keberadaannya atau biasa disebut dengan unseen observer. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah point of view. Nah, point of view adalah dua shot yang atas bawah ini, di mana point of view ini memang terdiri atas dua shot gitu ya. Artinya bahwa apa yang dilihat oleh pemain. Jadi apa yang dilihat oleh pemain ini? Ya, pemain pertama, oh ternyata adalah lawan mainnya ketika dia berbicara gitu. Jadi misalkan kalau bisakah kita membuat point of view shot dari objektif shot? Bisa. Misalkan di sini ada karakter yang sedang mengarahkan panahnya ke sebuah target. Kemudian shot berikutnya itu adalah shot close up dari target tersebut. Nah, itu bisa disebut dengan point of view. Jadi perbedaan camera angle, objektif, subjektif, dan point of view itu semata-mata bisa kita gunakan untuk membangun keterlibatan penonton. Ya. Karena keterlibatan penonton dalam film itu sangat perlu. Ya, keterlibatan penonton dalam film itu sangat perlu. Karena dari situlah dia atau penonton itu nanti bisa terikat ya secara emosional. Ya. Itu pun membantu penonton dalam menghayati sebuah film. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah shot size. Ini harus dihafalkan. Ya, shot size ini harus hafal kalian. Ya, adalah pembagian ukuran pengambilan gambar berdasarkan anatomi tubuh manusia. Ya, ininya tubuh manusia. Masing-masing shot size memiliki motivasi yang berbeda-beda. Biasanya dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus gitu. Misalkan ada extreme close up ya, yang terlihat hanya matanya saja gitu. Nah, fungsinya apa? Mungkin memberikan penekanan-penekanan tertentu pada apa yang dilihat misalkan. Atau bahkan untuk memperlihatkan sebuah emosi atau melihat sebuah ketidakjujuran, itu bisa dilihat dari extreme close up cara pandang mata gitu. Ya. Kemudian ada close up, ada medium close up, ada medium shot, ada medium full shot, long shot, dan extreme long shot. Nah, ini diurutkan dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus. Ya, extreme long shot ini sifatnya umum karena di sini informasinya adalah
penonton akan mengetahui di mana setting yang akan ada adegan di situ. Ketika ada karakter tokoh di situ, penonton kemudian tahu, oh ini settingnya atau lokasinya di mana. Kemudian misalkan dari extreme shot, kemudian shotnya dipisah ke dilanjut ke medium close up. Di situ mungkin bisa, medium close up bisa kita gunakan untuk mulai memperkenalkan karakter tokoh. Ya, penonton kemudian menjadi semakin dekat dengan karakter tokohnya. Dia mempunyai kedekatan gitu kan. Seperti kalau kita berkomunikasi itu loh, tak kenal maka tak sayang misalkan. Kalau kita tidak mendekati, ya kita tidak akan bisa berkomunikasi gitu. Sama di film gitu. Karena keterbatasan keterbatasan present atau kehadiran, memang kemudian perlu pemecahan shot size. Bagaimana kita nanti akan menunjukkan hal-hal sifatnya umum atau kita menunjukkan hal-hal yang sifatnya khusus. Ya. Karena bisa jadi hal-hal sifatnya khusus ini, yang close up ini, itu bisa digunakan untuk membangun tensi dramatiknya. Oke, itu untuk shot size. Yang berikutnya adalah level angle atau ketinggian kamera. Jadi ini adalah sudut kamera yang berbeda, akan menghasilkan emosi dan efek psikologis yang berbeda juga pada penonton. Ya, ketinggian kamera ini dikategorikan menjadi ada beberapa, ini ada bird's eye view, itu posisinya sangat tinggi, kemudian high angle, eye level, low angle, dan frog eye view atau shot low angle tapi sangat rendah. Di situ tertulis ada beberapa motivasi yang ingin diambil dari peletakan kamera tersebut. Low angle, kamera di bawah subjek memberikan efek besar dan gagah. Level kamera sejajar subjek membuat penonton merasa ada di dalam ruang yang sama dengan subjek. Kemudian high angle, kamera dari atas subjek memberikan efek kecil dan lemah pada subjek. Begitu pula untuk low angle, kamera dari bawah subjek memberikan efek besar dan gagah pada subjek. Ya, kita lihat bagaimana aplikasinya. Nah ini adalah saya ambilkan dari beberapa adegan di film James Bond gitu, di mana di situ peran James Bond itu diambil dari berbagai macam level gitu ya. Misalkan level yang pertama high angle ini, yang dia menghadap ke atas ini bisa kita perlihatkan bahwa dia sedang dalam kondisi yang terpuruk karena dia berada di bawah kendali dari karakter yang atau musuhnya gitu. Dia menjadi tertekan, menjadi kecil gitu karena shotnya diambil dari high angle. Kemudian yang gambar berikutnya ini adalah gambar low angle, di mana di gambar low angle itu kita bisa memperlihatkan bagaimana kegagahan gitu ya seorang James Bond misalnya. Ya, karena memang yang bisa kita tunjukkan lewat shot low angle itu adalah bagaimana cara kita bisa membangun karakter tokohnya. Nah, ini beberapa contoh dari pengambilan film yang berbeda ya, ini judulnya berbeda, untuk bisa memunculkan dramatika dari sebuah film yang kita inginkan, atau bahkan kita bisa menunjukkan bagaimana kondisi karakter tokoh yang sedang berada di dalam film tersebut. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah kamera movement, di mana di sini hampir sama dengan tadi bahwa pergerakan kamera itu juga bisa digunakan untuk membangun dramatik adegan gitu. Ada dolly in maju, dolly out mundur, track atau track gitu ya, Ada track ke kanan atau track ke kiri, kemudian tilt, ada pedestal, ada roll, ada pan. Nah, yang membedakan untuk pan dan tilt itu kamera bergerak berdasarkan sumbu. Jadi kamera mountingnya diam, ya, kamera mountingnya diam, tripodnya diam, dan kamera digerakkan naik turun ke atas ke bawah berdasarkan porosnya
ya, porosnya yang ada di tripod. Kemudian pen itu kalau kamera kita gerakkan ke kanan dan ke kiri atau sebaliknya, dan kamera mountingnya atau tripodnya itu juga statis atau diam. Berbeda dengan dolly dan truck, gitu. Ketika kamera kita gerakkan berdasarkan jalur yang dibuat. Kalau kita membuat jalur pergerakan kamera dari kiri ke kanan, ya berarti itu nanti disamakan bisa disebut dengan track ke kanan. Gitu. Ya. Nah, yang dolly itu juga sama, itu kameranya juga bergerak maju dan mundur. Kamera mountingnya juga ikut bergerak. Sementara kalau tilt dan pen berdasarkan poros sumbu ya, kamera mountingnya tidak ikut bergerak. Kemudian ada pedestal, ini pedestalnya hampir sama dengan truck atau dolly, cuman dia pergerakannya ke atas dan ke bawah. Tapi berbeda dengan tilt. Kalau tilt membentuk sudut, kalau pedestal enggak. Ya. Jadi pedestal itu hanya berjalan ke atas ke bawah, ya, tanpa posisi lensanya berubah. Gitu. Jadi tetap kamera tetap statis diam. Yang bergerak adalah kamera mountingnya. Oke, ini kamera movement ini juga bergantung kepada cepat atau lambatnya kamera akan digerakkan. Untuk membangun suasana mistis, suasana yang menegangkan, bisa jadi atau horor, bisa jadi kamera digerakkan sangat pelan gitu. Ya, dolly in tapi sangat pelan gitu. Tapi untuk menunjukkan adegan yang seru ya, di adegan misalnya di adegan film action, nah mungkin pergerakannya juga speednya dinaikkan atau ditinggikan. Ya, itu sangat bergantung kepada pembangunan struktur dramatik pada sebuah adegan. Ya, itu untuk kamera movement. Ya, selanjutnya lens language. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, perbedaan vokal yang dapat membuat dimensi yang berbeda pada objek. Nah, kalau kalian sering lihat di Instagram, ini saya kopikan dari Instagram, kita bisa lihat bagaimana objek ini akan berubah secara dimensional hanya dengan mengganti-ganti lensanya. Kita lihat ya. Nah, itu. Perbedaan vokaleng itu ternyata menimbulkan perbedaan bentuk fisik ya, karena ada distorsi dan lain-lain. Sehingga pemilihan jenis lensa itu juga nantinya berpengaruh kepada bagaimana lensa itu bisa menciptakan bahasa visualnya, gitu kan? Oke, nanti akan jauh lebih detail dengan Mas Pius. Kemudian yang berikutnya adalah continuity atau kesinambungan gambar. Kenapa perlu continuity di dalam film? Karena supaya adegannya berlangsung secara logis, gitu ya. Nah, continuity ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu arah atau direction, kemudian time itu adalah waktu, dan grafis. Gitu. Kalau kita lihat yang pertama adalah arah. Ini biasa terkenal dengan aturan 180 derajat. Ya. Artinya aturan 180 derajat itu kamera hanya bisa berpindah secara melingkar seperti ini dalam sudut 180 derajat. Ada garis imajiner yang diciptakan ya, nantinya bahwa kamera itu tidak boleh menyeberang dari garis imajinernya. Karena kalau dia menyeberang, misalnya di kamera D ini, itu akan menyebabkan perbedaan atau perubahan arah dari objek ini. Misal kamera A, shotnya kamera A seperti ini, ada 2 orang berhadapan sedang berbincang. Kamera B itu posisi tokoh yang berwarna biru ada di sebelah kiri, sementara posisi tokoh yang menggunakan baju warna merah itu ada di sebelah kanan. Begitu pula kamera C. Ya. Artinya dari kamera A, B, C itu kalau kita sambung-sambung itu masih logis, ya, masih sama. Ya. Tetapi begitu kamera D itu kita masukkan, ya, itu akan kemudian berbeda.
lihat kamera C dan kamera D? Karena posisi objeknya itu akan berubah. Ya, jadi di sini di cam C ini kan yang jadi OS-nya, yang jadi apa objek atau punggungnya itu adalah pemain yang berwarna biru. Tetapi ketika kamera itu bergeser melewati garis imajiner, yang nampak adalah tokoh A. Ya. Kemudian di contoh gambar berikutnya, yang ini yang disebut dengan continuity grafis. Kalau kita lihat nih, elemen properti yang dipakai berpindah-pindah tempat ini. Ya. Atau mungkin ini tadi nggak ada, jadi ada, oh ini apa artinya di sini misalnya. Begitu selanjutnya, grafis yang berkaitan dengan properti gitu misalkan. Yang tadinya pakai topi, shot berikutnya nggak pakai topi, padahal di kejadian yang sama. Yang paling sering lupa itu adalah kacamata kadang-kadang. Ya, kemudian waktu, ya atau time. Kita lihat contohnya, ada dialog, 2 dialog ini di shot ujung ini. Nah, kalau ini disebut sebagai continuity yang tidak baik, misalnya ada salah satu shot di sini secara color temperatur beda, gitu. Padahal mereka ada di kejadian yang sama. Gitu. Nah, artinya di situ ada perbedaan waktu. Padahal sebenarnya dialog itu dilakukan di waktu yang sama. Ya, kemudian yang terakhir adalah komposisi. Di sini komposisi ini juga sudah kita pelajari di mata kuliah tata kamera, di mana komposisi ini adalah aransemen elemen-elemen visual yang kita letakkan di dalam frame. Kemudian ada aturan-aturan atau pedoman yang bisa kita manfaatkan. Ini masih sama, yaitu ada rule of third, atau di sini nanti ada penambahan untuk triangulasi. Bagaimana cara kita menempatkan subjek itu dengan metode triangulasi seperti ini, 3 seperti ini. Ya, itu mungkin dari saya itu dulu, karena mohon maaf ini saya harus meninggalkan kelas karena ada rapat di dekanat. Nanti materi akan dilanjutkan Mas Pius, syukur-syukur nanti Mas Pius bisa memberikan contoh. Jadi pada saat menonton film, mulai saat ini kalian mencoba mulai memperhatikan sosok apa saja yang digunakan di situ dalam kaitannya untuk membangun bahasa visualnya. Pernah nggak menghitung dalam sebuah film itu ada berapa shot, ada berapa jenis shot size, ada berapa kali pergerakan gitu. Nah, itu untuk belajar film kalian bisa diawali dari situ sebenarnya. Menghitung jumlah shot, kemudian mengidentifikasi shot size-nya apa, kemudian pergerakannya bagaimana, apakah dia mau menggunakan language of lens dan lain-lain gitu. Nah di situ kita akan kemudian tahu, oh ternyata dalam membuat sebuah film itu kita butuh ribuan shot. Nah ribuan shot yang seperti apa? Ya ribuan shot yang secara continuity itu terjaga. Oke, itu dulu dari saya. Monggo Mas Pius kalau mau dilanjut. Oke. Maaf. Mungkin ditunjukkan film-film pendek saja, kemudian mencoba untuk bagaimana film itu dibangun strukturnya dari sisi visual gitu. Bisa menghitung shot, bisa menghitung scene, bisa menghitung sekuen gitu. Kemudian pecahan shotnya apa saja gitu. Bagaimana dengan continuity-nya. Kayaknya kalau nggak gitu nggak paham ya kalau hanya teori saja. Begitu Mas Pius, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Latif. Oke, saya live. Oke. Terima kasih teman-teman. Dilanjut sama Mas Pius. Terima kasih Pak Latif. Ya, sama-sama. Selamat siang. Oke, dari teman-teman sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan nggak perihal tadi yang disampaikan oleh Mas Latif bagaimana tentang continuity, bagaimana tentang membangun bahasa visual, gitu ya.
Saya akan tambahkan sedikit dulu sebelum kita lanjut, sebelum kita nonton. Berkaitan dengan bahasa verbal dan bahasa visual ya teman-teman ya. Polanya nanti akan seperti ini. Bagaimana short scene sequence tadi berrelasi antara satu dan yang lainnya ya, seperti apa yang sudah disampaikan Mas Hatif tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasinya sebenarnya. Aplikasinya seperti apa? Contoh, nah, saya ada sedikit contoh di sini. Ini ada bahasa visual. Maaf. Nah, oke. Nah, di sini ada kalimat. Bulan, seorang panitia dari Pilar Tenotama sedang memeriksa daftar hadir dalam ruang seminar siang hari. Dari kalimat ini, bagaimana kita nanti akan memecah dalam kumpulan shot. Membuat sebuah shot list. Secara urutan, secara bahasa verbal, kita akan mengenal pola yang disebut dengan pola kalimat SPOK gitu ya. Kalau zaman SMA dulu atau zaman SMP atau bahkan SD kita akan mengenal pola kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini prinsipnya juga sama teman-teman. Di sini ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjeknya adalah bulan. Bulan kita anggap sebagai tokoh. Bulan ini nama ya, seseorang dengan nama bulan gitu misalnya. Kita akan mengenalkan pengenalan tokoh. Tokoh utamanya ini siapa sih? Biasanya kita akan menunjukkan dengan salah satu short size tertentu. Tadi sudah disampaikan Mas Latif bagaimana sih cara mengenalkan tokoh utama. Itu biasanya kita menggunakan medium shot. Kenapa enggak close up? Nah, nanti di mata kuliah sinematografi kita akan mengenal sebenarnya seberapa kuat close up dan pengaruhnya sebesar apa sih close up di dalam konteks film gitu ya. Karena close up itu tidak sembarangan, bisa diletakkan di dalam sebuah konstruksi bahasa visual, karena jika kita salah meletakkan itu akan merusak konstruksi bahasa visualnya. Begitu. Jadi biasanya memang kalau teman-teman nonton film itu close up itu tidak mudah diletakkan kecuali terjadi digunakan untuk penekanan tertentu. Jadi di sini saya bedakan warnanya bulan, medium shot, close up seorang panitia dari Pilar Tenotama. Di sini close up nemtek Pilar Tenotama. Karena kenapa close up? Karena ini berkaitan dengan informasi penekanan terhadap konteks tertentu. Nemtek kan nggak mungkin besar juga. Jadi close up setelah medium shot, close up nemtek Pilar Tenotama, kemudian sedang memeriksa. Ada lagi close up ballpoint menunjuk nama. Jadi maksudnya jadi dia pakai ballpoint misalnya menunjuk satu-satu nama. Close up tulisan daftar hadir untuk penekanan. Terus close up white shot ruang seminar sebagai establishing ruang, establishing geografis. Terus ada establishing waktu, yaitu establish shot luar ruang seminar, atau teman-teman bisa juga menggunakan jam, informasi jam. Jadi dari sini teman-teman sudah punya sebuah konstruksi bahasa visual yang tanpa bahasa verbal. Dalam konteks bahasa verbal harus ada narasi, harus ada dialog di situ. Penonton dibawa sesuai dengan apa yang dibutuhkan naskah itu untuk dikomunikasikan. Gitu. Jadi enggak tanpa narasi, tanpa dialog pun informasi ini diyakini bisa didapatkan oleh penonton gitu dengan bahasa visual saja. Di dalam konteks bahasa visual sebisa mungkin teman-teman itu meminimalis bahasa verbal gitu ya. Semakin minim dialognya, semakin minim narasinya akan semakin baik gitu biasanya. Ini konteksnya seperti ini. Baru nanti ketika teman-teman sudah punya short list-nya, ini kan jadinya short list ya, di dekupase ya. Nanti teman-teman akan menentukan bagaimana continuity-nya. Gitu ya, bagaimana continuity-nya. Misalnya dari pengambilan shot bulan ke nemtek Pilar Tenotama ini seperti apa relasinya. Shot medium shot-nya ini nanti sampai ke pakai lensa berapa, posisi kamera ada di level angle berapa, high angle, eye level, low angle gitu ya. Annotate-nya dimatiin dulu. Siapa yang nganotate nih di Ando?
Ada yang menggunakan annotate? Oke, saya lanjutkan ya. Terus continuity berkaitan dengan shot size, komposisi, dan seterusnya. Itu ya. Nah, sekarang kita akan nonton satu film pendek. Film pendek ini cukup lama. Ini film pendek animasi, mungkin kalau teman-teman ada yang dari SMA animasi, ini salah satu referensi utama biasanya dijadikan patokan untuk studi animasi berkaitan dengan decoupage shot. Bentar. Ini ya. Oh, yang ini. Oke, kelihatan ya ini ya. Suaranya masuk, semoga. Silahkan kira-kira teman-teman bisa nanti hitung mulai. Ya, itu tadi salah satu karya dari Pixar. Kenapa animasinya dicontohkan karena salah satu produk film pendek yang sangat strict dengan shot itu di animasi ya, karena kita nggak bisa semudah itu membuat sebuah shot di animasi karena berhubungan dengan produksi. Satu shot itu sangat bernilai besar kalau di animasi gitu ya, sehingga shot-shotnya biasanya sangat efektif dan efisien gitu. Dari teman-teman tadi yang sempat melihat, kira-kira ada berapa jumlah shotnya? Ada yang tahu nggak? 70-an, Mas. Ada yang 70-an, ada yang 87, ada yang 82. Sandria 70 ya, 70-an, ada 78. Ya, ada sangat banyak variasi dengan ada beberapa konstruksi dari film ini bisa dilihat bagaimana dramatik dalam cutting pointnya juga dimainkan, shot size-nya juga dimainkan ya teman-teman ya. Ini film pendek yang cukup menggemparkan di tahun itu gitu ya, di kisaran tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 atau sebelumnya, saya lupa. Itu memang sangat efektif dan efisien dalam pembuatan shot dan continuity-nya gitu ya. Dari mulai establishing shot, close up-nya sangat dimainkan, sangat spesifik gitu. Tadi bagaimana membangun realitas melalui konstruksi shot-nya gitu ya. Wah, ini butuh deket banget dan 89 shot gitu ya. Ya. Jadi bagaimana di film ini berkaitan dengan establishing shot-nya, membangun realitasnya gitu ya. Satu orang dengan permainan editing, dengan konstruksi bahasa visualnya bisa membangun sebuah dramatik yang luar biasa keren gitu. Dengan konstruksi dramatik 3 babak gitu ya. Eksposisi, konfrontasi, klimaks, sampai resolusi. Itu sangat efektif dan efisien dalam waktu durasi 4 menit. Adegannya sederhana gitu ya. Teman-teman nanti dalam penugasan tugas akhir semesternya bisa membuat konten-konten yang seperti ini. Bagaimana teman-teman nanti berusaha membuat shot, komposisi, konstruksi bahasa visual dengan baik dari adegan yang sangat sederhana gitu. Nggak usah ribet-ribet, itu aja satu adegan, satu shot, satu adegan, satu scene ya. Satu adegan atau satu scene, satu tempat, satu lokasi, satu tokoh gitu, tapi bisa dimainkan sebegitu dramatiknya, teman-teman. Oke. Memang jumlah shotnya itu di angka 89 shot gitu dari Putu Tristanova tadi. Jadi 4 menit durasinya, shotnya ada 89 gitu ya. Apakah nanti teman-teman harus sebanyak ini? Enggak juga. Tergantung konteks bagaimana teman-teman nanti membawa dramatik film ini.
film yang nantinya kalian buat. Gitu. Dari apa yang kalian lihat tadi, kamera angle-nya ada berapa? Ada yang bisa menjawab ada berapa kamera angle? Subjektif, objektif, dan point of view di sana. Sudah kita tonton sekali lagi mau? Tonton sekali lagi ya. Supaya teman-teman bisa lebih jeli memperlihat. Nanti berkaitan juga dengan continuity. Kita lihat ya dari awal lagi. Yaitu tadi dari film Pixar, film pendeknya. Gimana? Dari pertanyaan saya tadi, ada nggak angle kamera objektif, subjektif, dan point of view di film itu? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada? Audia Savannah Sani? Ada nggak? Audia Savannah Sani? Audia? Ada Audia? Halo? Halo? Halo Mas. Halo? Gemma. Kayaknya on-cam aja deh. Duh. Di satu tempat ini. Muhammad Fatbiawan sama Audia. Oke, tadi pertanyaan saya. Iya Mas. Oh iya. Ini saya Audia. Oh, gimana Audia? Tadi ada kamera objektif, subjektif, dan point of view. Di film itu ada nggak kira-kira? Film pendek tadi. Halo? Halo Mas. Salah satunya di mute dulu aja. Di speakernya dikecilin. Biar nggak feedback. Ya silakan dijawab Audia. Ada 2 angle Mas. Apa aja? Eye level sama high angle. Pertanyaan saya tentang subjektif, objektif, dan point of view, bukan eye level atau high angle. Ada nggak? Kamera angle ya, bukan level angle ya. Teman-teman bedakan ya, ketika kalian berbicara kamera angle, objektif, subjektif, point of view. Tapi kalau level angle, itu berkaitan dengan ketinggian kamera. Oke. Kalau kamera angle, Audia, ada nggak? Objektif angle Pak. Mas. Gimana? Objektif angle aja. Dan subjek, jadi penontonnya sebagai pengamat. Ini yang jawab siapa ini? Audia atau Muhammad Fakdiawan ini yang jawab ini tadi? Audia Mas. Oh Audia, dibisikin. Di laptop saya nggak bisa itu Mas. Oh. Oke, tadi ada objektif sama apa? Subjektif Mas. Oke, objektifnya yang bagian mana aja? Kalau objektifnya bagian. Iya Mas. Objektifnya bagian mana aja?
Yang bagian shot-shot catur, Mas. Yaitu semuanya shot-shot catur. Oke, ini ada Azizah Dila nih yang juga mengatakan ada subjektif dan objektif. Oke, Azizah bisa dibantu? Objektifnya yang mana, subjektifnya yang mana? Subjektifnya itu waktu awal mau menata catur itu, Mas. Terus yang lainnya didominasi sama objektif. Subjektifnya yang bagian mana? Yang awal itu yang bagian mana? Yang waktu mau menata catur itu. Kan Yang caturnya dilemparkan di meja itu kan. Bentar, saya share screen lagi ya supaya nampak. Di adegan ini. Iya itu, terus lanjutannya kan ada tadi kayaknya. Nah, coba kita play ya. Adegan ini, kemudian shotnya adalah ini. Terus Subjektifnya yang awal itu, yang daun-daun itu tadi, Mas. subjektifnya yang daun-daun ini ya, yang depan ini ya. Ini. Ini subjektif. Iya, Ziza. Itu yang kamu maksud atau beda lagi? Iya, yang itu. Oke. Yang lain ini ada lagi nggak? Nggak ada, senangkapnya saya. Senangkapnya itu. Kenapa kok ini kamu sebut subjektif? Ciri-cirinya apa, Aziza? Adegan ini, shot ini ya, dari daun Kan ini sampai... pandangannya seakan-akan kan si tokohnya itu lagi ngelihat meja gitu. Terus kan penontonnya merasa kalau dia itu sebagai tokohnya itu. Oke, seolah-olah penontonnya itu sama seperti bagaimana cara tokohnya melihat ya, dari arah pandang tokohnya ya. Tapi kalau dari arah pandang tokohnya, tangannya kok malah di atas ya? Oh, yang kalau yang ini objektif, tapi kalau yang daun-daun tadi, nah ini cuman ini aja yang subjektif. Cuman ini aja ya. Iya. Ini bukannya satu shot, Aziza. Dari ini, terus kita play ya. Dari ini, kemudian ke catur. Nah, ini kan satu shot. Terus kemudian ditumpui catur atau mejanya. Nah. Oh, itu satu shot. Iya kan satu shot. Beda shot. Enggak, ini satu shot ini. Nah, ini kelihatan nih. Meja harus ditumpuin catur kan. Nah. Oh, di saya itu putus-putus, jadi saya kiranya itu beda shot. Beda shot. Nah, itu satu shot. Berarti objektifnya selain yang kamu maksud tadi nggak ada ya? Subjektifnya maaf. Iya, subjektifnya cuman itu aja. Nggak ada, oke. Berarti kalau itu tadi satu shot, berarti termasuk subjektif atau objektif? Karena itu tadi satu shot. Objektif berarti. Oke, berarti ini termasuk objektif ya. Jadi kalau Aziza itu tadi melihat hanya ada satu subjektif dan ternyata objektif, berarti secara keseluruhan ini semua objektif shot gitu ya. Di film ini oh ya. Halo? Ya, gitu aja. Ya, Mas. Iya. Keseluruhannya objektif. Iya, benar. Memang keseluruhan dari film ini semua menggunakan shot objektif dan strategi point of view-nya berbeda. Tidak ada shot point of view di film ini gitu. Nah, ini bukan termasuk Isa Afrika Awal, ini bukan termasuk dari konstruksi filmnya ya, itu memang apa namanya, opening titelnya
perusahaan Pixar, jadi itu tidak termasuk. Tapi ya, kalau dalam konteks itu memang itu jadinya shot subjektif karena ada interaksi antara objek yang ada di layar dan penontonnya. Itu memang subjektif, benar sekali. Cuman kalau kaitannya dengan filmnya itu nggak masuk dalam konstruksi filmnya. Gitu. Ya, menurut Aziza nih dari film ini tadi seperti apa Aziza? Menurut Aziza? Maksudnya gimana, Mas? Menurutmu konstruksi shot-nya seperti apa? Setelah kamu lihat tadi bagaimana konstruksi antar shot-nya, bagaimana pemilihan angle dan level angle-nya gitu? Saya belum nangkep sih, Mas. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. Oke. Dari teman-teman yang lain, melihat dari konstruksi shot-nya, apa yang bisa kalian dapat dari film Garry's Game ini tadi? Ada? Halo? Ada yang mau coba? Apa ya? Kurang mengerti pertanyaannya dari Santia. Oke, pertanyaannya sederhana. Dari konteks film tadi, apa yang bisa kalian dapat dengan melihat konstruksi shot-nya, penyusunan bahasa visualnya? Tadi kan teman-teman sama sekali tidak melihat ada dialog, tidak ada narator yang mengkomunikasikan sesuatu, tapi teman-teman bisa ngerti kan prosesnya seperti apa gitu. Mungkin saya coba sederhanakan dari film tadi, teman-teman mudeng nggak film tadi itu bercerita tentang apa? Itu dulu aja. Itu Mas, dia bermain sama dirinya sendiri. Terus? Itu saja? Ya, dia ya gitu. Kesepian mungkin. Oke, ada kalimat kesepian, ada kalimat bermain, ada kata kesepian, ada kalimat tentang bermain dengan dirinya sendiri. Ada lagi yang lain mungkin? Ya. Kakek menghayal dengan bermain dengan orang lain, padahal bermain dengan dirinya sendiri, gitu ya. Ini ada berbagai kalimat yang menuju bahwa dari film ini menyampaikan bagaimana si kakek ini ingin menghibur dirinya sendiri dengan bermain catur, dengan mengandalkan dua kepribadian, gitu ya. Dua kepribadian, yang satu itu antagonis, yang satu protagonis, gitu ya, bermain di situ. Pengambilan shot membuat kakek terlihat seperti bermain dengan orang lain, gitu ya. Bagaimana pemecahan shot dan editingnya itu
Maaf saya agak batuk. Ya, tadi ya bagaimana directors dan konstruksi shotnya itu sangat efektif dan efisien ditunjukkan membangun dunia realitas sesuai dengan apa yang tokoh utama itu harapkan gitu loh. Jadi tokoh utama tidak penonton tidak dibawa hanya sekedar pengamat dalam konteks objektif shot yang menunjukkan bagaimana tokoh satu dan tokoh yang lainnya yang hanya satu tokoh sebenarnya itu berelasi gitu. Ya, dari apa yang dilihat tadi bahwa relasi, ya benar, relasi menurut Muhammad Aldi, relasi shot yang disusun dalam editingnya, ya, relasi shot yang disusun dalam editingnya itu menunjukkan bagaimana kita bisa masuk pada dunia yang diharapkan oleh tokoh, gitu ya. Caranya adalah menghilangkan waktu yang tidak efektif dan tidak efisien. Waktunya apa? Waktu perpindahan dari karakter A ke karakter B kan tidak ditunjukkan, hanya ditunjukkan di awal aja, eksposisi awal aja. Tapi setelah itu menjadi tidak penting lagi, di mana akhirnya penonton dibawa masuk ke dalam cerita tanpa harus menggunakan shot subjektif atau point of view gitu, tapi melalui editing cutting gitu. Dan melalui konstruksi shotnya gitu ya. Jadi hubungan antara shot close up gitu ya. Ada medium shot tokohnya, close up lagi dan seterusnya. Nah, dari situ akhirnya penonton ikut merasakan dunia yang dibangun tokoh utama itu seperti apa yang diharapkan oleh tokoh utama. Walaupun dia bermain sendiri, tapi dia merasa tidak bermain dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia merasa bermain dengan tokoh orang lain yang punya karakter permainan yang berbeda, punya karakter psikologi yang berbeda gitu ya. Sehingga bisa tercipta sebuah konflik dalam cerita. No konflik, no drama. Berarti kalau ada film harus ada konfliknya. Konfliknya tadi dibuat dengan tokoh karakter tokoh yang berbeda, dia buat sendiri gitu. Dan itu sangat menarik. Di film ini sangat kompleks strukturnya, tapi penyampaiannya sangat sederhana dan berhasil gitu. Itu teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman nanti membangun shot juga harus banyak dipertimbangkan. Bagaimana shot itu berperan terhadap cerita yang kalian buat. Begitu. Ada banyak poin yang disampaikan di sini teman-teman di chat. Pada dasarnya semuanya itu benar gitu ya. Dan saya harap teman-teman besok ketika tugas akhir semesternya bisa minimal membuat karya yang sesederhana ini gitu, tapi konteksnya cukup kompleks gitu. Gitu ya. Jadi nggak usah mikir sebuah film yang cukup sebuah film yang cukup kompleks gitu ya dengan teknik produksi yang susah karena teman-teman kan produksinya sangat mandiri ya. Jadi jangan sampai kalian malah menyiksa diri sendiri dalam konteks pikirannya terus film panjang, pikirannya banyak adegan, banyak scene, permasalahan yang konfliknya banyak, multiple konflik sehingga tidak bisa diselesaikan dalam satu watuan yang pendek gitu. Untuk tugasnya teman-teman nanti bikin sebuah karya, durasi maksimalnya 5 menit. 5 menit itu kalau dikonversi ke scene, kira-kira ya, itu sebanyak 5 scene gitu maksimal. Kira-kira sebanyak 5 scene, 5 adegan. Tapi kalau bisa satu adegan kayak tadi, satu scene, itu akan lebih baik lagi. Itu durasinya maksimal 5 menit, teman-teman bisa sudah kemarin di mata kuliah yang sebelumnya di papan cerita teman-teman sudah ada tugasnya sama persis, cuman beda output saja. Yang di papan cerita nanti outputnya storyboard, yang dikumpulkan kalau di tata kamera nanti karyanya, hasilnya itu. Yang jadi pertimbangan nanti jangan lupa teman-teman harus benar-benar
konsen pada rule yang tadi sudah disampaikan. Ada garis imajiner, ada continuity arah, continuity grafis gitu ya. Itu diperhatikan dengan seksama supaya benar-benar konstruksi shot yang kalian buat itu dari shot satu dan shot yang lainnya berhubungan dengan sangat baik gitu. Itu ya. Shot size-nya juga jangan lupa. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Mas, ya. Saya mau bertanya tentang subjektif sama POV, Mas. Kurang yakin saya, Mas. Oke. Kalau misalkan ada film pendek yang dari awal sampai akhir itu shotnya itu cuma satu, itu seperti POV, tapi tidak ada shot lawannya, tidak ada shot yang memperlihatkan karakternya itu seperti apa fisiknya gitu, Mas. Itu subjektif atau POV? Kalau memang hanya terdiri satu shot dan ada relasi antara shot yang dibuat dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, dalam konteks ada hubungan, ada relasi tokoh yang lawan tokohnya ada berinteraksi dengan kamera dan seterusnya, itu menjadi subjektif shot, itu tidak jadi point of view. Ada salah satu syarat utama yang tadi sudah sempat kita diskusikan di awal, POV itu punya syarat yang mutlak harus terdiri dari 2 shot, gitu ya. Shot tokoh melihat dan shot apa yang dilihat tokoh dengan bagaimana cara tokoh itu melihat dari sisi tokohnya maksudnya, gitu. Oke, baik Mas, mengerti Mas, makasih. Oke, terima kasih Wilson, gitu ya. Jadi untuk subjektif dan point of view, perbedaan mendasarnya ada di sana. Ada lagi dari teman-teman? Saya izin bertanya Pak. Iya silakan. Perihal tugas tata kamera, kan tadi sempat Bapak sebutkan bahwa ada ketentuan mengenai continuity Pak. Kalau misalnya continuity-nya itu berpengaruh pada naratif, semisal saya menggunakan continuity sengaja, misalnya sengaja saya nggak menghadirkan continuity karena berpengaruh pada naratifnya nanti, apakah diperbolehkan Pak? Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin. Sebentar Pak. Misalnya gini deh Pak, misalnya saya ada shot saya mengambil pistol, tapi misalnya ada shot saya nembak pistol, tapi saya menghadirkan shot saya mengambil pistolnya itu setelah saya menembak. Jadi kan kalau secara logikanya misalnya saya ngambil pistol dulu baru nembak. Kayak misalnya saya nembak dulu, nanti di shot-shot selanjutnya baru saya menghadirkan dia nembak, kayak semacam flashback gitu Pak. Apakah diperbolehkan? Ya nggak apa-apa, itu kan kalau itu kan perihal bagaimana kalian mengkonstruksi secara kronologis atau secara flashback gitu ya. Itu hanya strategi penceritaan, tapi kalau kaitan shot dalam satu adegan itu tetap berkesinambungan kan nanti. Gitu. Iya, itu beda. Itu strukturnya part yang berbeda gitu. Perihal plot gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, itu enggak masalah jadinya. Ada lagi teman-teman yang lain? Oh iya Pak, saya mau nanya soal film tadi Pak. Kan sempat Bapak singgung tentang continuity. Kalau saya perhatikan tadi di bagian akhir film itu sempat gak konti Pak. Oke, yang bagian mana? Jadi di bagian sebelum akhir video itu si kakeknya itu memutar papan caturnya dan menjatuhkan kotak yang berisi pion-pion dan segala macamnya itu yang telah dimakan. Itu jatuhnya ke bawah Pak, tapi di shot terakhir itu nggak terlihat sama sekali Pak bahwa ada kotak yang berisi catur-caturnya itu Pak. Oke, kita lihat ya coba ya. Oke, kita cek yang di shot ini ya maksudnya ya. Oh iya. Ya memang secara logika harusnya di sini ada, entah itu di part yang mana gitu ya. Tapi continuity yang dia tekankan hanya miss-nya hanya di mejanya saja ya, harusnya di bawah itu ada. Ya itu baik sekali Aldi ya. Gitu. Ada teman-teman yang notice juga nggak tadi tentang ini?
Baru Aldi aja yang notice kayaknya. Ya memang benar, tapi secara logika memang harusnya ada benda yang berjajar di sini. Gitu. Oke. Pertanyaannya lain ada nggak? Kita akan lanjutkan di hari Jumat ya teman-teman untuk perkuliahannya. Kita nanti akan masuk ke tata cahaya. Ada pemaparan tentang lighting secara teknik dan secara konsepnya sederhana sekali. Nanti teman-teman sama seperti waktu fotografi dasar, nanti ada logi, ada high-key, tapi di konteks film nanti akan seperti apa bermainnya. Kita akan paparkan besok di pertemuan hari Jumat. Begitu, sepertinya waktunya sudah cukup di pukul 9:50. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi hari Jumat. Nanti linknya akan saya share di WhatsApp grup. Jangan lupa presensi ya teman-teman ya. Jangan lupa presensi di e-learning. Oke, selamat pagi. Sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.